Matahari pagi bulan Agustus menyapa desa Sukmajaya dengan sinar hangatnya. Desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah itu biasanya tenang, dengan suara ayam berkokok dan aktivitas pagi warga yang mengisi udara. Namun, pagi itu, sebuah teriakan memecah keheningan. Suara Bu Ratmi terdengar histeris dari dalam rumah Saroh. Warga segera berdatangan, penasaran dengan kegaduhan tersebut. Rumah Saroh, gadis penjual jamu yang ramah, kini dipenuhi oleh orang-orang yang mencoba mengintip apa yang terjadi. Beberapa wanita menahan napas, beberapa lainnya langsung menangis. Di tengah kamar kecil itu, Saroh tergeletak kaku di atas lantai tanah. Wajah cantiknya yang biasanya berseri kini pucat pasi. Di dadanya, sebuah luka tusuk terlihat jelas, membuat darah menggenang di sekitarnya. Siapa yang tega melakukan ini? Bisik Pak Kades yang baru tiba, mencoba menenangkan warga yang mulai panik. Saroh, yang baru saja kemarin terlihat ceria saat menawarkan jamunya, kini tak bernyawa. Ia dikenal semua orang di desa sebagai sosok pekerja keras dan selalu tersenyum pada siapapun. Kehilangan Saroh begitu mendadak membuat seluruh desa terpukul. Bu Ratmi, yang pertama kali menemukan jasad Saroh, tampak gemetar. Ia bercerita kepada Pak Kades bahwa pagi itu ia berniat mengantarkan nasi uduk untuk Saroh, seperti biasanya. Namun, saat pintu diketuk, tidak ada jawaban. Bu Ratmi memutuskan masuk melalui pintu samping yang ternyata tidak terkunci. "Saya pikir dia masih tidur, Pak," kata Bu Ratmi sambil menahan isak. "Tapi saat saya dekati, saya lihat darah, banyak sekali darah." Pak Kades menggelengkan kepala. "Tenang, Bu, polisi pasti akan mengungkap siapa pelakunya. Kita doakan arwah Saroh diterima di sisinya." Pagi itu, suasana desa berubah mencekam. Beberapa warga berbisik-bisik, menebak siapa yang mungkin tega menghabisi nyawa Saroh. Namun, tak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Ketika polisi akhirnya tiba, mereka langsung menutup area sekitar rumah Saroh. Garis kuning dipasang, membuat warga hanya bisa mengintip dari kejauhan. Pak Kades menjelaskan situasi kepada petugas dengan tenang, meski jelas terlihat bahwa ia pun sangat terguncang. Hasil awal pemeriksaan membuat suasana semakin penuh tanda tanya. Tidak ada tanda-tanda perampokan, dan pintu rumah tidak menunjukkan bekas paksa. Apakah Saroh mengenal pelakunya? Ataukah ini adalah serangan yang direncanakan dengan matang? Warga mulai merasa tidak aman. Kematian Saroh yang misterius menciptakan bayang-bayang ketakutan di desa Sukmajaya. Siapapun pelakunya, ia masih bebas berkeliaran di luar sana. Namun, satu hal yang pasti, kematian Saroh bukanlah sebuah kebetulan. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum ramahnya. Dan semua orang di desa itu tahu, rahasia seperti itu pasti akan terbongkar, cepat atau lambat. Desa Sukmajaya masih diselimuti suasana tegang ketika polisi mulai melakukan olah TKP. Para petugas mengenakan sarung tangan dan berjalan perlahan di dalam rumah kecil Saroh, mencatat setiap detail yang bisa memberikan petunjuk. Pak Kades berdiri di luar, menenangkan warga yang terus berdatangan. "Tolong, Bapak dan Ibu, jangan mendekat. Biarkan polisi bekerja," ujarnya tegas, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Seorang polisi memanggil Pak Kades untuk memberi keterangan awal. "Pak, siapa yang pertama kali menemukan korban?" tanyanya. "Bu Ratmi, tetangganya," jawab Pak Kades. "Dia sering mengantar sarapan untuk Saroh." Bu Ratmi, yang masih terlihat pucat, dipanggil ke samping untuk dimintai keterangan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kembali bagaimana ia menemukan jasad Saroh pagi itu. "Saya tidak dengar apa-apa, Pak. Semalam pun tenang sekali. Saya benar-benar tidak menyangka," katanya sambil mengusap air matanya. Sementara itu, tim polisi memeriksa setiap sudut rumah. Mereka mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan. Pintu depan dan jendela tidak rusak. Bahkan pintu samping yang digunakan Bu Ratmi untuk masuk juga tidak terkunci. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin adalah seseorang yang dikenal oleh Saroh, atau seseorang yang mampu masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian. Di lantai dekat jasad Saroh, ditemukan puntung rokok.
Puntung itu tampak baru saja dipadamkan, dengan abu yang masih segar. Hal ini menimbulkan kejanggalan, karena Saroh dan keluarganya tidak merokok. Korban tinggal sendirian di rumah ini, tanya salah satu polisi kepada Pak Kades. Dia tinggal sendiri, orang tuanya sudah lama meninggal, dan adik-adiknya merantau, jawab Pak Kades. Polisi mulai mendalami kehidupan pribadi Saroh. Mereka bertanya kepada beberapa warga tentang apakah ada hal mencurigakan yang terjadi di sekitar rumah Saroh akhir-akhir ini. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Dia gadis yang baik, ujar seorang ibu paruhbaya. Tidak pernah terdengar punya musuh. Siapa yang tega melakukan ini? Sore harinya, polisi mengumpulkan beberapa barang bukti dari TKP, termasuk puntung rokok dan pisau yang ditemukan di dekat tubuh Saroh. Pisau itu sudah dibawa untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk sidik jari yang mungkin menempel di gagangnya. Warga mulai berbisik-bisik, menebak motif di balik pembunuhan ini. Ada yang menduga pembunuhan ini berkaitan dengan dendam lama, sementara yang lain berspekulasi bahwa ini adalah masalah asmara. Pak, saya ingat tadi malam saya melihat seseorang berdiri di depan rumah Saroh. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Dani berbicara. Polisi segera mendekatinya. Apa yang kamu lihat? Tanya salah satu petugas dengan serius. Ya, sekitar pukul 10 malam. Saya lewat di depan rumahnya. Saya lihat ada seorang laki-laki berdiri di sana, seperti sedang memperhatikan rumah. Tapi saya tidak terlalu memerhatikan wajahnya, karena gelap. Polisi mencatat keterangan Dani dengan seksama. Ini menjadi petunjuk awal yang penting, meski belum cukup untuk mengarah pada pelaku. Kematian Saroh kini menjadi misteri yang semakin dalam. Puntung rokok, pisau, dan sosok pria misterius yang dilihat Dani menjadi potongan-potongan teka-teki yang harus dirangkai. Siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan ini? Dan apa motifnya? Semua mata kini tertuju pada polisi, berharap mereka bisa menemukan jawaban. Namun, semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin banyak rahasia yang terungkap, dan setiap rahasia itu hanya membuat misteri kematian Saroh semakin gelap. Hari kedua setelah kematian Saroh, suasana desa Sukmajaya masih dipenuhi dengan kesedihan bercampur rasa takut. Di sisi lain, penyelidikan terus berjalan. Polisi mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Saroh, mencoba menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan siapa yang mungkin memiliki motif untuk membunuhnya. Pak Kades, yang selalu dihormati warga, membantu mengoordinasikan wawancara dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman Saroh. Saroh itu anak yang baik, ucapnya kepada polisi. Dia penurut, rajin bekerja, dan tidak pernah membuat masalah di desa ini. Namun, semakin dalam polisi menggali, semakin mereka menemukan fakta bahwa kehidupan Saroh ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Dalam percakapan dengan seorang teman dekat Saroh, Wati, terungkap bahwa Saroh sempat dekat dengan seorang pria dari desa sebelah bernama Herman. Herman adalah seorang pedagang keliling yang sering mampir ke Sukmajaya untuk berjualan kain. Hubungan mereka tidak banyak diketahui warga, tetapi Wati mengaku sering mendengar cerita Saroh tentang Herman. Dia pernah bilang Herman itu baik, tapi kadang kasar, kata Wati sambil ragu-ragu. Saroh pernah cerita kalau mereka bertengkar besar beberapa bulan lalu. Saya tidak tahu apa masalahnya, tapi sejak itu Saroh bilang dia ingin menjauh dari Herman. Polisi mulai memeriksa latar belakang Herman, tetapi sementara itu, mereka juga mendengar cerita lain dari beberapa warga. Beberapa hari sebelum kematiannya, Saroh sempat bertengkar dengan seorang pelanggan bernama Pak Raji. Pak Raji adalah seorang petani yang dikenal sering berhutang saat membeli jamu dari Saroh. Menurut cerita warga, Saroh menagih hutang kepada Pak Raji dengan nada tegas, yang membuat pria itu tersinggung. Saya dengar mereka adu mulut di depan rumah Pak Raji, kata seorang warga. Tapi tidak mungkin Pak Raji sampai membunuh. Dia memang keras, tapi tidak segila itu. Namun, polisi tetap mencatat kejadian ini sebagai kemungkinan motif. Ketika berbicara dengan paman Saroh, Pak Marwan, polisi mendapat petunjuk lain yang mengarah pada masa lalu keluarga Saroh. Menurut Pak Marwan, ayah Saroh dulu pernah terlibat perselisihan besar dengan seorang warga yang bernama Pak Hadi.
Perselisihan itu terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi luka lama ini mungkin masih membara. Saya tidak yakin ini ada hubungannya, Pak, kata Pak Marwan kepada polisi. Tapi dulu keluarga kami memang pernah bermasalah dengan Pak Hadi. Semoga saja ini tidak terkait. Kehidupan Saroh yang terlihat ceria dan damai ternyata menyimpan banyak lapisan cerita yang tidak diketahui orang lain. Senyum ramahnya ternyata menyembunyikan beban yang tidak banyak ia ceritakan, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Polisi mulai merangkai potongan-potongan informasi ini, tetapi semuanya masih belum cukup kuat untuk menunjuk siapa pelaku pembunuhan Saroh. Apakah ini masalah cinta yang berakhir tragis? Ataukah ini terkait dengan dendam lama yang kembali membara? Malam itu, di kantor desa yang dijadikan pusat penyelidikan sementara, seorang petugas mengamati daftar nama-nama yang telah diperiksa. Kita harus mempersempit daftar ini, katanya kepada rekan-rekannya. Herman, Pak Raji, atau seseorang yang kita belum temukan. Di luar, bulan bersinar terang di atas desa Sukmajaya, tetapi bayangan misteri kematian Saroh masih menyelimuti desa itu. Jawaban seolah-olah ada di depan mata, namun terus menjauh setiap kali polisi mencoba mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematiannya? Dan siapa yang menyimpan rahasia yang bisa mengungkap kebenaran? Hari ketiga penyelidikan, polisi menerima laporan mengejutkan dari seorang warga bernama Pak Karim, seorang petani yang tinggal di pinggir desa. Ia mengaku melihat seorang pria mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah Saroh pada malam kejadian. Saya sedang duduk di teras setelah memeriksa sawah. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Saya lihat ada pria berjalan perlahan di dekat rumah Saroh. Gerak-geriknya mencurigakan, seperti sedang mengawasi sesuatu, ujar Pak Karim. Pak Karim menyebut bahwa pria tersebut mengenakan jaket hitam dan topi, namun wajahnya sulit dikenali karena gelap. Polisi langsung meminta bantuan seorang petugas untuk membuat sketsa wajah berdasarkan deskripsi Pak Karim. Sementara itu, polisi kembali ke rumah Saroh untuk memeriksa barang bukti yang mungkin terlewatkan. Setelah pemeriksaan lebih mendalam, mereka menemukan satu hal yang sebelumnya tidak disadari. Di bawah lemari kayu di kamar Saroh, terdapat selembar kertas kecil yang tampaknya sengaja disembunyikan. Kertas itu ternyata sebuah catatan tulisan tangan yang berisi, "Aku tahu apa yang kamu lakukan. Jangan pikir aku akan diam saja." Catatan tersebut menambah lapisan baru pada kasus ini. Polisi mencoba mencocokkan tulisan tangan itu dengan beberapa barang milik Saroh, namun kesimpulannya jelas, tulisan itu bukan milik Saroh. Ada kemungkinan pelaku atau seseorang yang terlibat meninggalkan pesan ini, ujar salah satu polisi kepada Pak Kades. Pak Kades menghela napas panjang. Kalau benar ada ancaman seperti ini, berarti pembunuhan ini memang sudah direncanakan. Hasil laboratorium juga memberikan kabar baru. Puntung rokok yang ditemukan di TKP memiliki sidik jari yang jelas. Namun sidik jari itu tidak terdaftar dalam basis data kriminal. Polisi menduga pelakunya adalah orang yang tidak pernah terlibat kasus sebelumnya. Meski begitu, mereka mulai mencocokkan sidik jari tersebut dengan beberapa orang yang dicurigai, termasuk Herman dan Pak Raji. Namun, sebelum hasilnya keluar, seorang warga bernama Lina memberikan informasi tambahan. Lina, teman Saroh yang juga seorang penjual jamu, mengungkapkan bahwa beberapa minggu sebelum kematian Saroh, ia sering melihat seorang pria mengikuti Saroh dari jauh. Dia tidak pernah mendekat, tapi selalu ada di belakang Saroh saat dia keliling berjualan. Saya sempat bertanya pada Saroh, tapi dia cuma bilang, "Biar saja, mungkin cuma kebetulan." Saya pikir dia tidak ingin membuat kami khawatir, ujar Lina. Dengan informasi ini, polisi mulai menyusun profil pelaku. Pria ini tampaknya memiliki obsesi terhadap Saroh dan kemungkinan besar memiliki dendam atau motif pribadi. Polisi kini memiliki beberapa petunjuk penting. 1. Kesaksian Pak Karim tentang pria mencurigakan di malam kejadian. 2. Catatan ancaman yang ditemukan di kamar Saroh. 3. Puntung rokok dengan sidik jari yang tidak dikenali. 4. Kesaksian Lina tentang pria yang kerap membuntuti Saroh. Namun, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa hubungan pelaku dengan Saroh? Dan apa sebenarnya motifnya? Malam itu,
Ketika penyelidikan mulai mengarah pada pria mencurigakan yang disebut Pak Karim, sebuah kejadian mengganggu ketenangan desa. Rumah Pak Karim dilempari batu oleh seseorang yang tak dikenal. Di salah satu batu tersebut, terikat sebuah kertas dengan tulisan, "Berhenti ikut campur, atau kau yang selanjutnya." Ancaman ini membuat suasana di desa Sukmajaya semakin mencekam. Warga mulai khawatir bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya kejam, tetapi juga penuh perhitungan. Polisi kini menghadapi tekanan besar untuk segera menangkap pelaku sebelum ada korban berikutnya. Dengan sketsa wajah yang disebar dan bukti yang mulai mengarah pada pria misterius, penyelidikan semakin mendekati kebenaran. Namun, satu hal yang pasti, rahasia besar di balik kematian Saroh masih menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Polisi segera bergerak setelah sketsa wajah pria mencurigakan yang dilihat Pak Karim selesai dibuat. Sketsa tersebut disebarkan ke warga desa dan daerah sekitar. Gambar itu menampilkan seorang pria dengan ciri-ciri khas. Wajah tirus, kumis tipis, dan bekas luka di pelipis kanan. Beberapa jam setelah sketsa disebar, seorang warga bernama Pak Darman melapor bahwa ia pernah melihat pria dengan ciri serupa di warung kopi di pinggir desa. Menurut Pak Darman, pria itu sering terlihat malam hari, duduk di sudut warung, merokok, dan jarang berbicara dengan siapapun. "Saya ingat betul, Pak. Dia selalu memakai jaket hitam dan topi. Orangnya dingin, tidak ramah. Waktu itu, dia sempat bertanya arah ke rumah Saroh. Katanya mau beli jamu," ujar Pak Darman. Keterangan ini membuat polisi yakin bahwa pria tersebut memiliki hubungan langsung dengan kasus ini. Mereka segera menuju warung kopi yang dimaksud untuk mencari jejak lebih lanjut. Pemilik warung, Bu Siti, mengonfirmasi bahwa pria itu sering mampir, namun tidak diketahui asal-usulnya. Dia selalu bayar pakai uang besar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kadang dia terlihat seperti gelisah, sering melirik ke arah jalan seolah sedang menunggu seseorang, kata Bu Siti. Dari penelusuran di sekitar warung, polisi mendapatkan informasi bahwa pria tersebut diketahui menginap di sebuah gubuk tua di tengah hutan kecil di pinggir desa. Polisi bersama beberapa warga desa segera menuju lokasi yang dimaksud. Malam itu, suasana terasa mencekam. Mereka menemukan puntung rokok dan jaket hitam yang sesuai dengan deskripsi. "Dia mungkin tahu kita mengejarnya dan sudah kabur," kata salah satu polisi. Namun, di sudut gubuk, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah foto Saroh yang disobek menjadi dua, dengan tulisan tangan di belakangnya. "Kamu pikir aku lupa? Tunggu pembalasanku." Keesokan harinya, seorang pendatang baru di desa, pria bernama Saman, ditangkap setelah beberapa warga mengenali ciri-cirinya mirip dengan sketsa yang disebar. Saman awalnya bersikeras tidak tahu apa-apa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut, ia akhirnya mengakui bahwa ia pernah memiliki hubungan dengan Saroh. "Saya dan Saroh dulu dekat, tapi dia meninggalkan saya begitu saja. Dia memilih orang lain," ujar Saman dengan nada getir. Menurut Saman, ia merasa dikhianati dan menyimpan dendam mendalam kepada Saroh. Ia mengklaim bahwa ia hanya ingin menakut-nakuti Saroh, bukan membunuhnya. Meski pengakuan Saman memberikan gambaran baru, ada satu hal yang tidak sesuai. Sidik jari pada puntung rokok di TKP ternyata tidak cocok dengan milik Saman. Ini membuat polisi yakin bahwa ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan Saroh. Lina, teman dekat Saroh, tiba-tiba mengingat sesuatu. Beberapa hari sebelum Saroh meninggal, dia bilang ada seseorang yang mengancam akan membuka rahasia besarnya. "Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi Saroh terlihat sangat ketakutan," ujar Lina. "Rahasia apa yang Saroh simpan? Dan siapa lagi yang memiliki alasan untuk membunuhnya?" Polisi kini harus menyelidiki lebih dalam, karena kasus ini tampaknya jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, suasana desa Sukmajaya kembali diliputi ketakutan. Beberapa warga mulai berjaga-jaga, takut pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Sementara itu, polisi mendalami catatan ancaman dan petunjuk di TKP, berharap menemukan titik terang. Namun, satu hal menjadi jelas, kematian Saroh bukan hanya soal dendam pribadi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius yang sedang mereka hadapi.
Rahasia yang tersembunyi di balik kasus ini perlahan-lahan mulai terkuak, membawa ketegangan yang mencekam bagi seluruh desa. Setelah menyelidiki lebih dalam, polisi menemukan fakta baru yang membuat kasus ini semakin terang. Semua petunjuk, bukti, dan keterangan saksi mengarah pada seorang pendatang yang baru tinggal di desa Sukmajaya beberapa bulan terakhir. Pria tersebut dikenal pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga, tetapi beberapa orang mengaku melihatnya berkeliaran di sekitar rumah Saroh pada malam kejadian. Penyelidikan polisi mulai fokus pada pria tersebut, yang bernama Masri. Polisi menemukan bukti penting berupa puntung rokok yang memiliki sidik jari yang cocok dengan milik Masri. Selain itu, keterangan seorang saksi, Pak Idris, menyebutkan bahwa ia melihat Masri membawa sesuatu yang mencurigakan pada malam kejadian, sebuah pisau kecil yang biasa digunakan untuk berburu. Masri dibawa untuk diinterogasi, tetapi ia menyangkal semua tuduhan. "Saya tidak pernah masuk rumah Saroh," katanya dengan tenang. Namun, ekspresi dan gestur tubuhnya membuat polisi yakin bahwa Masri menyembunyikan sesuatu. Setelah diinterogasi secara mendalam, polisi akhirnya menemukan motif yang mendasari kejadian ini. Dari keterangan teman-teman Saroh, diketahui bahwa Masri pernah mencoba mendekati Saroh beberapa kali, tetapi ditolak dengan halus. Penolakan itu tampaknya membuat Masri merasa malu dan marah. Pada malam kejadian, Masri diketahui mengunjungi rumah Saroh dengan alasan ingin membeli jamu. Ketika Saroh menolak ajakannya untuk berbicara lebih jauh, terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Dalam pengakuannya, Masri menyebut bahwa ia tidak bermaksud menyakiti Saroh, tetapi situasi saat itu di luar kendalinya. Pisau yang digunakan dalam kejadian itu ditemukan di tempat pembuangan sampah yang tidak jauh dari rumah Masri, dengan bercak darah yang sesuai dengan hasil forensik. Selain itu, rekaman percakapan di ponsel Masri menunjukkan bahwa ia pernah mengirim pesan-pesan kepada Saroh beberapa hari sebelum kejadian, meskipun tidak pernah mendapat balasan. Warga desa Sukmajaya merasa terkejut dengan pengungkapan ini. Masri, yang selama ini dianggap pendiam dan tidak mencolok, ternyata menyimpan niat buruk yang berujung pada tragedi. Banyak warga yang merasa kehilangan atas kepergian Saroh, dan rasa takut menyelimuti desa karena peristiwa itu mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga kewaspadaan, bahkan terhadap orang yang tampak tidak mencurigakan. Masri akhirnya ditangkap dan diadili atas perbuatannya. Ia mengaku bersalah dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan, tetapi penyesalan itu tidak mampu mengembalikan nyawa Saroh. Vonis hukuman penjara diberikan kepada Masri, membawa keadilan bagi keluarga Saroh dan masyarakat desa. Meski kasus ini telah selesai, beberapa warga desa mengaku masih merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar rumah Saroh. Seorang pemuda mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal rumah itu telah kosong sejak kejadian. Namun, Pak Kades dengan bijak mengingatkan warga untuk tidak terjebak dalam ketakutan yang berlebihan dan menggunakan kejadian ini sebagai pelajaran untuk saling menjaga serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Tragedi ini menjadi pengingat bagi semua orang tentang bahayanya emosi yang tidak terkendali dan pentingnya sikap saling menghormati. Desa Sukmajaya kembali tentram, meskipun kenangan tentang Saroh dan peristiwa ini akan terus hidup dalam hati warga. Kasus kematian Saroh akhirnya menemukan titik akhir. Pelaku, Masri, telah diadili dan menerima hukuman atas perbuatannya. Proses hukum yang berjalan adil memberi sedikit kelegaan bagi keluarga Saroh, meskipun rasa kehilangan yang mereka alami tidak akan pernah benar-benar hilang. Desa Sukmajaya, yang sempat diguncang tragedi ini, perlahan kembali ke kehidupan normal. Namun, kejadian tersebut meninggalkan bekas yang mendalam. Warga menjadi lebih waspada, terutama terhadap orang-orang yang belum mereka kenal dengan baik. Pak Kades sering mengingatkan warganya untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak segan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Tragedi ini adalah pelajaran bagi kita semua, ujar Pak Kades saat pertemuan desa terakhir. Kita harus saling menjaga dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Meskipun Saroh telah tiada, kenangan tentang kebaikannya masih hidup di hati warga. Ia adalah seorang gadis muda yang dikenal ramah, pekerja keras, dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Banyak yang mengenang bagaimana Saroh selalu tersenyum saat menjajakan jamu keliling,
atau ketika ia membantu tetangganya tanpa pamrih. Setiap kali warga melewati rumah kosong yang dulunya ditempati oleh Saroh, ada rasa haru yang muncul. Rumah itu tetap kosong, menjadi semacam monumen bisu bagi tragedi yang pernah mengguncang desa kecil mereka. Meskipun pelaku telah tertangkap, beberapa warga masih membicarakan kejanggalan yang mereka rasakan setelah kejadian. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki atau melihat bayangan di jendela rumah Saroh pada malam-malam tertentu. Namun, Bu Ratmi yang tinggal di dekat rumah itu menolak untuk mempercayai hal-hal mistis. Itu hanya bayangan pikiran kita saja, katanya kepada tetangga yang penasaran. Saroh sudah tenang di alam sana. Yang penting kita semua mendoakan dia. Kisah ini meninggalkan pesan mendalam bagi warga Sukmajaya dan siapapun yang mendengarnya. Kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah, dan emosi yang tidak terkendali hanya akan membawa kehancuran. Tragedi Saroh mengingatkan semua orang tentang pentingnya saling menghormati, menjaga batas-batas pribadi, dan berbicara jika merasa ada bahaya. Pada malam terakhir sebelum rumah Saroh resmi dijual oleh keluarganya, beberapa warga mengadakan doa bersama untuk mengenang Saroh. Suasana malam itu penuh dengan keheningan, seolah seluruh desa ikut merasakan duka yang masih menggantung di udara. Ketika doa selesai, seorang anak kecil yang ikut hadir menarik lengan ibunya. "Ibu, tadi aku lihat Kak Saroh senyum di jendela," katanya polos. Namun ibunya hanya mengusap kepala anak itu, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Langit malam tampak cerah, dengan bulan purnama bersinar lembut. Desa Sukmajaya kembali tenang, menyimpan kisah Saroh sebagai bagian dari sejarahnya, sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah, misteri kematian Saroh, membawa kita pada sebuah perjalanan penuh ketegangan, emosi, dan pelajaran hidup. Di balik tragedi yang mengguncang desa Sukmajaya, tersimpan pesan penting tentang nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan betapa bahayanya jika emosi dibiarkan tanpa kendali. Cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun terkadang membutuhkan waktu dan ketekunan untuk mengungkap kebenaran. Namun, di sisi lain, tragedi ini juga menunjukkan bahwa luka kehilangan tidak pernah benar-benar sembuh. Kehadiran Saroh mungkin telah tiada, tetapi kenangannya akan terus hidup di hati orang-orang yang mencintainya. Semoga ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup yang penuh misteri, kebaikan selalu menjadi jalan terbaik yang layak kita pilih. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga memberikan kesan mendalam dan pelajaran yang berarti.